Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك
ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para kiai yang saya muliakan, pimpinan pondok pesantren yang tidak saya sebutkan satu persatu kecuali Romo Kiai Ainul Yaqin. Para undangan sekalian, Ahlul Quran yang saya banggakan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, siang hari ini kita dapat berkumpul ala Maidatil Quran, sempena wisuda para hafiz yang tadi sudah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang cinta kepada Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, wabil khusus para wisudawan yang saya cintai, tadi sudah banyak kita mendengarkan nasihat-nasihat sekaligus bukti kenapa kita menghafal Al-Quran. Kalau kita tanya limadza nahfadzul Quran, ada jawabannya 22 jawaban. Salah satu tadi disebut oleh Ustaz Muhaimin, menjadi hamba Allah yang mulia setelah para nabi dan ulama. Kemuliaan tadi disebutkan ada 3, tambah satu lagi, wa yamurruna 'alas sirati ma'al anbiya. Nanti para penghafal Al-Quran
menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu bersama para nabi-nabi. Artinya apa? Dijamin insya Allah selamat dalam penyeberangan itu. Kalau jatuh, jatuhnya kemana? Jatuhnya kemana? Api neraka jahanam. Saya akan mengangkat di sini beberapa poin saja. Insya Allah nanti sampai masuk waktu zuhur kita istirahat sejenak, makan, kita lanjutkan lagi sampai waktu asar. Amin. Yang amin ini semuanya tidak ikhlas. Berbicara Al-Quran bagi kita kaum muslimin berarti berbicara segala sesuatu, di atas segala sesuatu, dari segala sesuatu. Karena Al-Quran bagi kita adalah petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita. Maka Al-Quran jelaskan jati dirinya itu supaya kita kenal dengan Al-Quran. Banyak orang yang tidak kenal dengan Al-Quran, tidak kenal, tidak tahu juga, sehingga banyak para pemikir-pemikir mengatakan kita dunia yang sudah begitu canggih sekarang ini, kenapa kita mau menghafal Al-Quran? Alat-alat komunikasi luar biasa. Kalau hanya sekedar mencari satu ayat, ayatnya ada di dalam surat apa, nomor ayatnya berapa, baris keberapa, sebelah kanan, sebelah kiri, 1 menit juga ketemu. Tapi yang harus kita ingat, menghafal Al-Quran itu adalah at-ta'assi wal iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnahnya beliau. Beliau menghafal Quran bersama siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Sahabat menghafal Al-Quran bersama siapa? Nabi. Tabi'in bersama siapa? Sahabat. Kita bersama siapa? Bersama masyaikh kita. Itu adalah sunnah. Maka kita ikuti sunnah itu. Maka kalau kita mengikuti sunnah, ya sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Maka saya selalu nasihatkan para qari, jangan membaca Al-Quran menurut aturannya dia sendiri. Baca suratnya ke sana kemari, tidak sesuai dengan tartib mushafi yang ada dalam Al-Quran itu. Imam As-Suyuti katakan makruh hukumnya. Tadi baca surah Al-Isra, yang keduanya surah apa? Ibrahim. Mundur apa maju? Mundur, berarti punya Quran sendiri. Saya ingatkan, ya, jangan kita ngikuti qari-qari yang tidak mengerti dan tidak punya ilmu pengetahuan itu. Ikuti sesuai dengan tartib mushafi, sesuai dengan urutannya. Maka Al-Quran itu mudah untuk dibaca, dihafal, dipelajari. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat yang kekal abadi. Walaupun diturunkan 14 abad lebih yang lalu,
tapi penyajiannya kepada umat Islam itu tetap dan selalu dia aktual. Tidak ada kata jadul, tidak ada. Yang jadul yang ngomong itu yang jadul. Lahirnya terlambat. Salah seorang ulama Al-Quran namanya Abdullah Darras menulis sebuah buku kecil tapi padat, judulnya An-Naba'ul Azim. Beliau katakan di situ, Al-Quran mu'jizatun khalidah wa ata'uhu mutajaddidun, kekal abadi tapi penyajiannya tetap aktual. Maka Al-Quran isi dan kandungannya yang luas itu berisikan semua jawaban, solusi dari permasalahan umat Islam, baik bagi mereka yang hidup pada waktu diturunkannya Al-Quran, yang hidup sesudahnya sampai dengan kita sekarang ini, dan akan datang sampai hari kiamat. Apapun permasalahan umat, solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Itulah firman Allah ayat 38 dari surah Al-An'am. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kenapa Allah tidak berfirman ma farratna fil kitabi minasyai'? Nakirah. Kata orang usul fikih, an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu walau kana qalilan aw katsiran, saghiran aw kabiran, halan aw mustaqbalan, semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah kesimpulan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam karya monumentalnya Ar-Risalah. Faqrah yang ke-55 beliau sebutkan, falaisat tanzilu manzilah bi ahadim min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal huda fiha. Solusinya ada dalam Al-Qur'an. Isyaratnya ada dalam Al-Quran, tinggal kitanya bisa mencarinya atau tidak. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, ketemu. Kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, tidak ketemu. Terus kita katakan tidak ada dalam Al-Quran. Karena apa? Karena kebodohan kita, karena ketidakdekatan kita. Maka ahlul Quran harus dekat dengan Al-Quran itu. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu adalah orang yang dekat dengan penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah. Man arada ayyatakallama ma'al Quran ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang mau dekat dengan Al-Quran, dengan Allah, baca Al-Quran itu. Membaca Al-Quran tidak seperti baca yang lain. Satu huruf saja punya nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi diprogramkan tadi setiap minggu khotam, ya, terlalu lama setiap minggu, ya. Orang yang hafal Quran itu setiap harinya tidak boleh kurang dari 5 juz murojaahnya. Kalau kurang dari situ berdosa dia. 5 juz satu hari. Kalau yang bukan hamilul Quran, paling tidak dia 3 juz satu hari baca Al-Quran itu. Baru dikatakan orang yang dekat dengan Maka Nabi katakan apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Ya, kita bersyukur menjadi orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran. Tadi disebut Pak Yai tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Siapa yang inna itu? Allah bersama siapa? Bersama hamalatul Quran. Kata ahli tafsir, fi hadhil ayah isyaratun ila musyarakatil ghairi fi hifdzil Quran. Ala siapa? Wahum hamalatul Quran. Maka orang yang hafal Quran ini telinganya beda, matanya beda. Matanya kalau melihat tulisan ayat Al-Quran ada yang salah, langsung dia jelit matanya. Yang salah, telinganya langsung goyang. Kurang apa? Ya, ini bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Orang yang hafal Quran juga, Al-Quran mu'jizat, maka hifdzul Quran itu muyassarun linnasi kullihim, mudah untuk semua golongan, kecil, besar, remaja, tua bangka, umur 80 tahun hafal Quran juga, kecil hafal Quran juga. Ini kita lihat berapa umurnya hafal Quran. Ya, kita sebetulnya ketinggalan dengan negara-negara luar itu. Iran itu setiap tahun wisuda hafizah cilik 7 sampai 9 tahun. Itu setiap tahun berganti-ganti di berbagai kota, 3.000 orang. 3.000 hafal dengan nomor ayatnya, baris keberapa dari setiap suratnya, kecil-kecil ditampilkan. Saya selalu hadir, disuruh nanya, yang ditanya siapa? Di atas mimbar tidak kelihatan kepalanya karena kecilnya, tapi begitu suaranya keluar, dia jawab semua pertanyaan itu. Kecil, besar, dan bahkan negara Soviet, Rusia itu mewajibkan kepada imam-imam masjid yang ada di berbagai provinsi kota itu mendidik anak-anak yang hafal Quran supaya bukan sekedar hafal saja, hafal nomor halamannya, nomor ayatnya, dididik selama 2 tahun. Maka kalau ada peserta dari Rusia, apakah dari Turkistan, dari Kazakhstan, dalam MTQ internasional itu begitu disebut ayatnya, dia katakan hadhil ayah fi surati kadza, raqam kadza, alal yamin, berapa baris dari atas, sebelah kiri berapa atas dari bawah, semua disebutkannya. Nah, kita belum sampai ke sana. Ya, menghafal saja masih perlu perjuangan. Ya, nah kemudian orang yang tadi disebutkan oleh Pak Kiai Ainur Yakin tadi, penghafal Al-Quran la ya'riful fashal. Tidak ada yang namanya gagal, itu tidak ada. Pasti selesai. Yang gagal tidak ada. Gagal itu semangatnya saja yang turun sebentar, tapi setelah itu bangun lagi semangatnya dan pasti selesai. Pasti dia selesai. Nah, orang yang hafal Quran itu pasti cerdas, punya namanya quwwatuz zakirah. Pasti dalam belajar pasti unggul dia dari yang lain. Ini sudah terbukti. Ya, win-win di seluruh Indonesia. Kalau wisuda
wisudawan terbaik, wisudawati terbaik dari fakultas mana? Matematika. Matematika. Ternyata apa? Beliau adalah hamalatul Quran. Wisudawan terbaik dari fakultas kedokteran UIN Jakarta, perempuan, santri dari mana? Ternyata hafal Al-Quran. Maka yang hafal Al-Quran kalau masuk perguruan tinggi di mana saja diterima tanpa testing. Mau masuk fakultas kedokteran tidak ada testing, langsung dikasih beasiswa. Itu keputusan menteri Pak Nasir ya, Pak Nasir. Saya ini provokatornya aja. Pak Nasir begitu mau turun, apa yang mau Bapak tinggalkan? Ternyata saya bilang buatkan SK, keputusan menteri, siapa yang masuk mendaftar perguruan tinggi di lingkungan Dikti, masuk fakultas mana saja diterima, termasuk fakultas-fakultas yang eksakta itu tanpa testing, langsung dikasih beasiswa. Kalau di lingkungan Kementerian Agama duluan kita yang menjadi contoh, ya, menjadi contoh. UIN Malang, UIN Malang itu penghafal Al-Quran terbanyak di seluruh Indonesia, hampir 3.000 sekarang yang hafal Quran. Semua dikasih beasiswa. Rektornya aja yang bingung, duitnya dari mana? Saya bilang tidak usah bingung. Untuk ngurusi Al-Quran, duitnya datang dari mana-mana. Amin ya Rabbal. Karena kita memuliakan Ahlul Quran. Yang baca Quran, yang hafal Al-Quran, itu adalah Ahlullah wa menjadi keluarganya Allah Subhanahu, yang harus kita muliakan, harus kita hormati. Maka ketika Nabi pada satu hari di tengah-tengah sahabatnya beliau katakan lillahi ahlun fid dunya. Sahabat terus bertanya, hal lillahi ahlun fid dunya? Kata Rasulullah, na'am. Man haula? Haula illadzina yaqra'una al-Qur'ana fid dunya. Man akramahum faqad akramahumullah, wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Itulah yang membaca Al-Quran di dunia. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan baik, al-mahiru bil Quran, bersama siapa? Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang terhormat dan mulia. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan. Tapi siapa yang menghina mereka, Allah juga akan hinakan mereka. Maka di Timur Tengah, kalau sudah berbicara Al-Quran, hadiahnya Masya Allah, ya, hadiahnya besar-besar. Pulang bisa beli tanah berapa hektar nih di Jombang sini, ya, dapat hadiah berapa? 1 miliar. Di Indonesia kapan pembaca terbaik, penghafal terbaik dapat 1 miliar? Jawabannya wallahu a'lam. Panjang masih, wallahu a'lam. Ya, kita masih menuju ke arah sana. Maka mereka tidak sayang-sayang mengeluarkan apa saja untuk Al-Quranul Karim, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang hafal Quran itu pasti kemampuan bahasa Arabnya di atas rata-rata. Penuturannya pasti dia afsah, lebih fasih dari yang lain. Kenapa? Setiap hari membaca Al-Quran. Yang ketiga apa? Ada ar-rahatun nafsiyah, ada ketenangan jiwa.
Al-Quran kemana-mana, tenang dia. Ya, dirasakan nanti itu. Yang keempatnya apa? Ar-rif'ah fid darain. Dia mulia di dunia, mulia di akhirat. Tadi dikatakan oleh Ustaz Muhaimin, kita nanti mencari orang tua kita di padang mahsyar. Ya, orang tua kita yang menjadikan kita qari, menjadikan kita hafiz. Mereka berjasa. Kita bawa nanti mahkota. Mahkota itu dari berlian dan mutiara-mutiara yang luar biasa. Kita akan pakaikan kepada mereka. Sebagai apa? Tanda syukur kita kepada mereka telah menjadikan kita qari, menjadikan kita hafiz. Ya, yang disebut dengan taj mahkota itu. Maka kemuliaan ini tidak selesai berakhir begitu saja. Di akhirat juga kita mulia. Nanti antara kita menunggu menuju alam akhirat, kita juga mendapatkan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Kalau kita sudah meninggal nanti, apa kemuliaannya? Jasad kita, kafan kita tidak akan rusak sampai hari akhirat. Ya, orang banyak mengatakan apa ini, apa ocehan saja itu. Ya, oceh-ocehan saja nak benar. Hadis Nabi, idza mata hamilul Quran, auhallahu ilal ardi alla ta'kuli lahmahu. Kalau ada yang hafal Quran meninggal dunia, Allah terus perintahkan kepada tanah, jangan kamu makan dagingnya. Faqalat, tanah terus menjawab, kaifa akulu lahmahu wa kalamuka fi jawfih. Bagaimana aku akan memakan dagingnya sementara Al-Quran berada di dalam dadanya. Ini terbukti itu. Ya, saya waktu sekolah dulu di Mekah, guru saya ceritakan, dulu di Mekah ada namanya Syekh Sirot Garut, dari Garut, meninggal sudah beberapa puluh tahun. Ada anaknya yang meneruskan, Abdurrahman Mustafa Garut, Sirot Garut. Sakit, lama-lama turun terus, drop dia, dan akhirnya berwasiat, kalau saya meninggal, tolong makamkan saya di atas ayah saya, satu kuburan dengan ayah saya. Meninggal, begitu dimakamkan, si ayah masih utuh, jasadnya tidak rusak, padahal sudah sekian puluh tahun. Mau tidak begitu? Jaga Al-Quran itu. Ya, jaga Al-Quran itu. Ya, di mana-mana tidak ada kerjaan, mulutnya baca Quran, dari ngomongin orang. Ya, apalagi sudah isu-isu politik sekarang ini, ngoceh sana, ngoceh sini. Ya, lebih baik baca dikatakan orang gila Al-Quran tidak apa-apa, dari gila yang lain. Ya, dari gila yang lain. Banyak lagi contoh-contoh itu. Di Jakarta kita ada mahasiswa kita namanya Miftahuddin. Imam di mana? Di Masjid Raya Bintaro dekat rumah saya. Dia punya pondok. Habis sholat asar jatuh dia di pondoknya itu, kena ada air licin. Jatuh, pendarahan di otak. Langsung dibawa ke Rumah Sakit Bintaro Internasional dekat rumah saya itu. Kata dokter harus dioperasi. Tapi kalau mau operasi uang jaminannya 300 juta. Di mana kiai mau duit 300 juta? 300 ribu adalah. Dikumpulkan karena dia banyak ngajar di mana-mana anak muridnya. 1 jam terkumpul itu 130 juta. Tidak cukup.
Akhirnya dibawa lari ke rumah sakit Eka Hospital yang di BSD. Kalau kita di BSD sebelah kanan kan ada rumah sakit Eka. Begitu dibawa ke situ langsung dibawa ke kamar operasi karena dokternya sudah siap. Ketika dioperasi ada yang aneh. Salah seorang dokternya yang sudah mengoperasi orang yang ada penyumbatan seperti itu 20 tahun pengalamannya. Dia tidak temukan pengalaman seperti ini. Ada pembuluh darah yang masih terbuka. Dia keluar, tanya sama ada istrinya, ada teman-teman, siapa orang ini? Dijawablah, ini guru ngaji. Tidak, saya tidak percaya hanya guru ngaji. Saya 20 tahun sudah menangani operasi seperti ini. Pasti ada kelebihannya. Siapa orang ini? Katakan sama saya. Akhirnya istrinya bilang, dia seorang hafal Quran. Itu dia katanya. Itu yang menyelamatkan dia. Insya Allah katanya. Kalau di atas kertas menurut ilmu sudah selesai. Tapi karena ada salah satu pembuluh darah yang masih terbuka berkat hafalan Qurannya, saya tidak mendahului yang di atas. Insya Allah sembuh kembali. Masuk ke dalam dia, selesaikan operasinya, keluar sehat sampai sekarang. Kalau yang tadi yang tidak rusak jasadnya, itu tahun 2019 di kota Palembang, kelahiran saya. Biasa para hamalatul Quran habis sholat tarawih keliling, masuk musola, masjid, keluar masjid setiap malam untuk khotaman Al-Quran. Mereka menyeberang Sungai Musi itu pakai perahu kecil yang ada mesinnya itu. Pulang jumlahnya 18 orang, perahunya satu. Akhirnya tidak mampu perahunya itu, di tengah jalan bocor. Bocor, kata yang bawa Umar namanya, Umar Muhammad Al-Munawar juga, jangan terjun, biar saja kita pegang ini. Menjerit-jerit, tidak ada orang lagi, sudah tengah malam, bulan puasa. Akhirnya 3 orang lompat, masih pakai gamis itu. Di bawah itu, di tengah Sungai Musi itu, tahun 75 saya ingat, waktu saya masih kecil, itu ada kapal bawa apa gitu, tenggelam di situ. Malam Jumat jam setengah 12 malam, tidak ada angin, tidak ada hujan kata orang, terus miring-miring tenggelam. Maka terjadilah pusaran di situ. Maka kalau ada orang yang jatuh di situ, nyangkutlah di pusaran itu. Nah 2 orang ditemukan 2 hari setelah itu. Yang satunya 4 hari 5 malam setelah itu. 30 juz. Namanya Alfi Syahr. Anak satu-satunya dari Kiai Firdaus namanya. Dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang. September mau disekuliahkan di PT IKI, kasih beasiswa. Ketika ditemukan masih utuh. Biasanya orang kalau di sungai, di air itu 2 hari kembung dia. Bajunya juga jebol. Ya, jangankan baju biasa tipis, karung juga jebol. Karena membengkak dia. Ini tidak ada sama sekali. Tidak ada cacatnya sama sekali. Bajunya utuh, fisiknya juga utuh, dan Al-Quran yang dipegangnya masih ada di tangannya, di sebelah kanan, dipegang di sebelah kiri begini. Langsung dimakamkan 24 malam kalau tidak salah, saya masih di Palembang. Begitu masuk di pemakaman, harum, baunya harum, tidak pernah tercium sebelumnya. Mereka tanya, ada apa ini Ustaz? Saya bilang, malaikat turun dari atas.
menghormati orang yang hafal Quran akan dimakamkan malam hari ini. Allahu Akbar. Begitu mulianya orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Ya, jadi penjaga Al-Quran. Ini alhamdulillah di mana-mana. Ya, wisuda sekarang di sini. Saya keliling wisuda sampai ke Medan sana, sampai ke mana-mana. Ya, alhamdulillah kegiatan seperti ini luar biasa. Artinya kepedulian kita ya di dalam mengembangkan Al-Quran dan membangun tadi pondok Al-Quran. Tadi sudah diceritakan oleh Ustaz Muhaimin. Begitu perjuangannya mbah kita ini, Mbah Ainul Yakin. Tidak ada orang yang tadi menghafal Quran gagal. Begitu juga tidak ada orang yang membangun pondok pesantren untuk Al-Quran yang gagal. Nada. Kenapa? Karena itu adalah memuliakan orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. Maka bacaannya harus benar ya, dan Mbah Ainul Yakin juga Pak Musta'in itu harus kita punya sanadnya. Guru kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus punya sanad itu karena ketika kita hafal Al-Qur'an tadi dikatakan kita menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicara Al-Qur'an ini luar biasa. Ya, luar biasa. Mau apa saja ada di dalam itu. Mau apa saja. Mau jadi kebal ada. Tapi Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Mau cari jodoh. Ini kawin belum? Belum. Maunya siapa? Cukup dilihat. Tiup dari jauh, bacain satu ayat. Ikut dia pulang ke rumah kita. Tapi yang sudah punya istri jangan macam-macam. Ya, supaya tidak dilihat, supaya kita tidak kelihatan, hilang kita, dia tidak lihat kita. Ada ayatnya. Ini bukan konsep, saya yang sudah melaksanakannya. Ya. Dulu kita sekolah dulu, kalau dari luar negeri terutama Timur Tengah, kalau pulang itu dituduh kita pulang ingin membangun negara Islam. Padahal tidak ada niat-niat yang begitu itu. Maka ketika sampai di Jakarta kita disambut untuk terus diteribakan sebagai apa? Peserta screening. Screening apa? P4. Di Gedung Pancasila Pejuang itu, Gedung Juang 45 Pancasila yang di mana di Pejambon itu. 3 hari dari jam 8 pagi sampai 10 malam. Betul-betul kita di press gitulah. Nah, saya alhamdulillah tidak pernah ikut. Tapi jangan cerita sama orang lain. Saya sudah punya sertifikat P4 kan sudah punya duluan. 3 hari 3 malam, Masya Allah, sayang. Lebih baik saya pulang ke tempat kelahiran saya di Palembang, ketemu orang tua saya, keluarga saya. Nanti kalau sudah selesai dikasih surat. Surat itulah bisa memberangkatkan kembali ke negaranya mana-mana. Mau pulang dulu kita masih naik apa? Dari Halim Perdana Kusuma dulu ya. Tahun 76, 77. Saya datang, teman-teman sudah nunggu semua. Ini Pak Agil nih, Pak Agil enggak bisa berangkat karena enggak punya surat ini. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kalau petugas imigrasinya keluar,
saya nomor 1. Saudara-saudara kalian di belakang saya. Surahnya enggak ada. Ada Al-Quran di sini. Baca yang 1 ayat saja, kecil. Begitu keluar petugas imigrasinya, dari jauh saya tiup. Jangan dekat-dekat. Sudah duduk. Dari jauh saya tiup. Mana paspornya? Kasihkan. Tak, stempel. Sudah Pak? Tidak perlu surat Pak? Tidak perlu, jalan. Tuh, lihat. Mulai dia bicara, ayat apa yang dibaca ya? Kalau mau tahu ayatnya, nanti WA sama saya. Maharnya 70 ekor ayam hitam. Luar biasa. Ya, kita bisa membungkam orang, bisa. Cuman untuk ujian tidak bisa. Kalau mau ujian ada pengawasnya, masuk tiup dulu pengawasnya, supaya jangan lihat kita. Tidak bisa, itu tidak berlaku. Ya, artinya apa? Al-Quran itu hebat. Ya, hanya kitanya yang tidak dekat dengan Al-Quranul Karim. Mau membungkam orang bisa. Itulah gunanya al-huruful muqatta'ah. Allah turunkan huruful muqatta'ah itu untuk membungkam orang. Ya, ada dulu cerewetnya setengah mati orang. Sering jelekin orang, jelekin apa. Satu acara dia duduk ngoceh-ngoceh, saya kerjain, saya bungkam mulutnya itu. Tidak bisa ngomong. Kenapa ini bapak ini katanya? Duduk di kursi, tidak bisa berangkat dari duduknya. Tarik tidak bisa. Kita sudah keluar semua dari ruangan itu. Kenapa itu? Kasihan juga, nangis dia. Tolong saya, tolong saya. Akhirnya saya lepasin. Pegang genggam saja, ciupin itu. Tidak ngomong dia. Ya, tapi tidak berlaku juga untuk orang yang kampanye ya. Kalau kampanye aja macam-macam dari bawah kita kerjain, bungkam dia, tidak ngomong-ngomong dia. Ya, tapi yang perlu kita ingat, Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Mau kuat fisiknya, mau apa? Semuanya. Ya, orang mau ada hujan, panggil pawang, kuno itu. Baca Al-Quran saja selesai. Ya, manggil pawang dulu kan. Dari mana? Dari Bali, dari mana? Kuno itu. Berarti tidak dekat dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, baca 1 surat saja. Tadi suratnya dibaca. Bukan kita tidak menerima rahmat, tapi waktu itu karena kita ada acara, rahmatnya dibagikan kepada yang lain dulu. Maka kalau kiai-kiai berdiri dia ada acara mau hujan, begini dia. Bukan pawang, Al-Quran yang dibaca. Mau ayatnya? Mau, nanti kalau sudah tua nanti saya kasih. Ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, saya ucapkan selamat pada Pak Yai dan pada wisudawan yang tadi sudah dilantik. Pelihara Al-Quran, baca Al-Quran, ya, jangan ada waktu yang lepas begitu saja. Kita baca Al-Quran itu menjadi bahagian dari kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih
Dilanjutkan dengan pemberian cenderamata kepada pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Mukarram Romo Kyai Haji Ainul Yaqin SK. Dimohon untuk memberikan cenderamata kepada yang terhormat Profesor Dr. Kyai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar MA, Dr. Kyai Haji Ahmad Muhaimin Zain MA, Kyai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i MAG, Kyai Haji Ahmad Syakir Ridwan LC MHI, Kyai Haji Muslihan Ahmad, dan Al-Habib Anis bin Hamid Al-Habsyi. Kepada nama-nama yang kami panggil dihaturkan untuk menempati mimbar utama. Dilanjutkan dengan foto bersama.
Sebagai penutup dari acara wisuda Hafidz 9 Pondok Pesantren Hamalatul Quran, siang ini adalah doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muslihan Ahmad. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa likulli shay'in ma la Allah. Landu lirda Allah ta'ala lakum bil hijab. Walahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا ربنا أنت لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا الله يا الله يا الله يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود يا أرحم الراحمين اللهم يا الله بحق القرآن بجاه القرآن بفضيلة القرآن اللهم يا الله بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العظمى اللهم يسر لنا أمورنا يا الله يسر لنا أمورنا يا الله يسر لنا أمور أخي عين اليقين على تدبير حملة القرآن يا الله وقض حوائجنا وحصل مقاصدنا يا الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله اللهم اجعل علما نافعا وعملا صالحا تقبلا ورزقا حسنا حلالا طيبا سعا بحقها بسر يا الله اجعلنا واولادنا وذريتنا نخصنا يا الله نخرجنا قادمنا بالقرآن يا الله حسن على خفت كتابك نضردنا من أهلك وأهل القرآن وأهل الطاعة وأهل العبادة وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضيق برحمتك يا رحمن يا رحيم ارحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ورضوان بركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada segenap Dewan Prosesor Wisuda Hafidz 9 Pondok Pesantren Hamalatul Quran diperkenankan untuk meninggalkan mimbar utama. Hadirin dimohon berdiri. صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, di rangkaian wisuda Hafidz 9 Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jogoroto Jombang tahun 2023. Di sini saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala penghormatan. Akhirnya saya Ahmad Manarul Huda kepada segenap tamu VIP dimohon untuk beramah tamah di dalam romo yai, dan kepada para wisudawan serta wali santri untuk tetap di tempat menikmati ramah tamah di sini. Terima kasih. Untuk teman-teman wisudawan agar di tempat dulu, jangan buka karena ada ramah tamah dulu.
رسول الله كل من حج وسار وسرجنا فحبيب الله حبيب الله وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي وجبت يا نبي شفعت عليك شفعت عليك يا نبي يا نبي سير يا نبي كي أرى جمالك كي أرى جمالك اشفع يا نبي بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك بمدحي إليك سير يا نبي حجوا ولبوا زاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر حجوا ولبوا زاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر يا هنانا يا منانا يا هنا الفجر وصلى الفجر وكان